Politisi senior Partai Gerindra Marwarar Sirait menyampaikan pandangannya terkait dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno. Ini basis non-muslim di Jakarta itu turun yang dari pada pendukung Ridwan Kamil. Karena wakilnya PKS. Nah, tetapi begitu Pram dan Rano Karno mendapatkan dukungan dan bahkan kampanye Anies, saya yakin basis non-muslim itu akan berkurang yang mendukung ini. Kalau menurut saya, ya memang sudah begitu gitu. Yang satu naik, yang satu turun gitu. Tapi tolong dievaluasi aja. Kalau nggak setuju sama saya dua pandangan ini. Evaluasinya tanggal 17. Ya, kalau saya pandangan ini, ya, boleh bisa dilihat gitu. Dan ada satu hal yang menarik dengan Anies mendukung Pramono, kata kampanye ya kemarin ya. Itu membangunkan macet tidur. Selama ini Pramono itu mengesankan dia juga dekat sama Jokowi dan Prabowo, betul ya Mas ya? Ya, teleponnya apa? Sekarang udah susah lagi dengan adanya Anies. Macet tidurnya itu yang suka tidur tenang-tenang, namanya Jokowi dan Prabowo. Ya, dan ini konsolidasinya cepat. Percayalah sama saya. Ini konsolidasi cepat. Jadi saya berterima kasih kepada Mas Anies yang sudah mendukung Pramono dan Rano karena membangunkan macet tidur, dan ini akan membuat peta dukungan berubah dalam beberapa hari. Dan saya percaya pendukung PDI nggak akan 81% solid. PDI di Jakarta itu waktu pilpres, waktu pilek turunnya jauh di Jakarta. Kalau nggak salah dari 15 Ya, jauh ya, jauh turunnya, makanya tidak jadi ketua lagi. Kan begitu. Karena pendukung PDI juga banyak yang memilih Prabowo, karena mengikuti Jokowi, termasuk saya. Ya, saya adalah pemilih PDI, anggota PDI yang pamit dari PDI karena memilih mendukung pilihan Jokowi, yaitu memilih Prabowo dan Gibran. Dan saya yakin dengan Jakarta yang sangat heterogen, sangat diperlukan pemimpin yang rukun, yang nggak suka marah-marah, yang nggak suka darah tinggi. Yaitu menurut saya adalah Jokowi dan Prabowo yang memberikan contoh kerukunan, kekompakan, kerukunan. Mereka berdua bersaing keras waktu pilpres 2014 dan 2019. Bersaing sangat keras. 2019 Jokowi menang, Prabowo kalah. Gerindra kalah dari PDI. Jokowi mengajak Prabowo menjadi menterinya, bahkan dikasih menteri pertahanan yang sangat strategis. Dan saya dengar langsung daripada Jokowi, cukup banyak pendukung Jokowi nggak setuju. Kok masih rawat jabatan yang strategis? Saya juga dengar langsung dari Pak Prabowo. Beberapa pendukungnya menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung sama Jokowi yang 2 kali bergabung. Tapi untuk persatuan kesatuan Prabowo mau, walaupun dimaki-maki sebagian kecil pendukungnya. Jokowi juga begitu, walaupun ada pendukung yang nggak setuju merangkul Prabowo, tapi dilakukan untuk kerukunan. Nah, kalau bicara kerukunan, itu artinya Jakarta yang sangat heterogen dari agama, suku dan etnis memerlukan figur seperti Jokowi dan Prabowo. Dan dalam politik, partai penting, tetapi dukungan penting. Tadi sudah dijelaskan bagaimana dukungan Jokowi kepada Prabowo itu mempengaruhi pilihan pemilih PDI. Betul Mas Burhan? Ya. Dukungan Prabowo Jokowi kepada Prabowo mempengaruhi pilihan pemilih daripada PDI yang tidak solid mendukung Ganjar. Makanya Ganjar kan paling kecil di Jakarta. Berapa sih Ganjar? Nggak sampai 20 ya? Enggak, 15. Jauh sekali. Bahkan suaranya partai PDI lebih tinggi daripada Ganjar. Betul ya? Betul ya? Hasil 2024
pemilih PDI dan pemilih Ganjar lebih gimana? Lebih banyak pemilih PDI. Nah, sudah turun dan semua juga pemilih PDI memilih Ganjar. Nah, saya berani mengatakan itu dengan tadi historical tadi, bahwa pemilih dukungan kepada partai juga dipengaruhi oleh dukungan dari tokoh-tokoh, termasuk di partai itu. Ya, contoh Pak Jokowi selama terafiliasi dengan PDI. Tapi begitu Pak Jokowi berani mengambil keputusan, termasuk kami yang mengikutinya, mendukung Pak Prabowo, sebagian pendukung PDI itu mengikuti pilihan Pak Jokowi, mendukung Prabowo Gibran, dan itu membuat suara pendukung Ganjar turun, termasuk pemilih PDI yang memilih Ganjar. Buktinya kata Mas Burhan tadi, pemilih PDI lebih banyak daripada pemilih Ganjar, gitu Mas ya. Jadi saya berani mengatakan itu. Saya bergerak di basis-basis non-muslim Jakarta, terus terang aja. Saya hari ini akan ajak Ridwan Kamil ketemu juga dengan anak-anak muda, ketemu dengan pendeta-pendeta, ketemu hamba Tuhan, dan saya lihat Ridwan Kamil punya track berani menghadapi radikalisme di Jawa Barat dan mempermudah perizinan rumah ibadah. Dan itu kita akan sampaikan. Hari ini, malam ini kita akan buat kontrak politik. Ridwan Kamil berani menghadapi radikalisme Jakarta, dan Ridwan Kamil berani mempermudah untuk perizinan rumah ibadah. Untuk berdasarkan track record, bukan meyakinkan saja, karena memang Ridwan Kamil punya track record itu. Dari situ saya berani mengatakan, saya ingin nanti kalau mas lakukan survei, pemilih PDI mungkin masih mayoritas ke Pramono dan Rano, tapi tidak sebesar itu. Apalagi kalau Pak Jokowi makin kencang terbuka mendukung daripada Ridwan Kamil, dan itu bukan apabila sudah pasti. Saya sudah bicara dengan Pak Jokowi, dia akan gerakan hadir dan habis-habisan mendukung Ridwan Kamil. Kalau Pak Prabowo, beliau ketua umum partai saya, hari ini saya cuti sebagai menteri untuk mendukung Ridwan Kamil di 5 titik, ya 5 titik yang kami jaringan kami, terutama jaringan non-muslim. Jadi Mas, menurut saya ini Mas sangat dinamis dan semuanya margin error. Kalau menurut saya, analisa saya, putaran kedua akan terjadi di Jakarta. Ya, menurut saya putaran kedua, boleh catat aja ya. Putaran kedua akan terjadi di Jakarta dan pada akhirnya di Jakarta. Itu prediksi saya, karena tadi konsolidasi terjadi. Makanya suaranya Prabowo makin lama makin turun, karena pendukung Prabowo dan pendukung Jokowi konsolidasi. Kemudian pemilih-pemilih non-muslim mulai meninggalkan Prabowo karena dukung Anies, meninggalkan Prabowo karena didukung oleh Anies. Ini kan baru terjadi belakangan. Nah, jadi itu pendapat saya. Yang penting kita bersaing secara sehat, ya, dan kita tahu apa peta politik di Jakarta seperti apa, dan kita sportif, ya kita bersahabat, bersaudara dalam persaingan dan dinamika politik dan demokrasi. Terima kasih. Terima kasih. Kan saya jam 5 mesti jalan. Kalau ada boleh nggak? Untuk kampanye ya? Iya. Mungkin dijalankan ya. Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Putri Purwitasari pamit undur diri dari harapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.